Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dona Christina Sregar. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang kerangka dasar standar akuntansi keuangan umum. Standar akuntansi keuangan umum disebut juga dengan SAK umum atau hanya SAK, mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, penyajian laporan keuangan untuk entitas atau badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, termasuk diantaranya perseroan terbatas, entitas nirlaba, asuransi, perbankan, dan perusahaan dana pensiun. PSAK terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama kerangka konseptual pelaporan keuangan, kedua pernyataan standar akuntansi keuangan disingkat dengan PSAK, ketiga, interpretasi atas standar akuntansi keuangan disingkat dengan ISAK, serta pencabutan pernyataan standar akuntansi keuangan disingkat dengan PPSAK. Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai dengan standar yang berlaku. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan yang terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Ada 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS, pernyataan standar akuntansi keuangan, nama lain Sari SAK yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia disingkat dengan IAI sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. PSAK sama dengan SAK sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC atau International Federation of Accountants yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Etap merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak hanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan laba perolehan. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan SAK yang dirancang untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas badan atau bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemberi kredit. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak
tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporan keuangannya tersebut. Oke, itu aja presentasi aku kali ini, yaitu tentang kerangka dasar standar akuntansi umum. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.